Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Senin, rekan trader. Kembali lagi kita memasuki hari Senin, hari yang penuh dengan semangat. Setiap hari Senin adalah hari yang penuh dengan semangat karena kita memulai minggu yang baru. Dan seperti biasa, market Maurits datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Karena analisa yang kami berikan ini setidaknya bisa menjadikan analisa ini sebagai rambu-rambu sebelum rekan trader masuk ke dalam dunia trading. Rekan trader, pergerakan pasar sangat luar biasa dan kita bisa lihat imbas dari kebijakan tarif perdagangan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, dan hari ini kita bisa lihat gap banyak terjadi di pasar. Dolar Amerika menguat mencapai titik ketinggian tertinggi dalam 2 tahun terakhir ini, membuat aset-aset lain benar-benar jatuh bangun. Emas pun juga gitu, tapi ini adalah sifat yang hanya sementara. Kita akan lihat dan kita akan bahas nanti di tema harian kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita memulai minggu awal ini dengan kita mengulas lagi tentang analisa mingguan yang telah saya bawakan di hari kemarin. Mari kita lihat lagi sebagai landasan untuk minggu yang sangat luar biasa ini. Oke. Untuk minggu ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kalau kita lihat di sini rekan trader, analisa saya bilang bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak sampai di level 109.364, level tertinggi. Waduh, sudah mencapai ini rekan trader. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan yang terjadi, mungkin dia masih bisa menguat lagi, tapi setelah itu dia akan mengalami pembalikan arah. Oleh karena itu masih tetap dalam range yang telah kita prediksikan. Sedangkan untuk Euro USD secara garis besar kita mencoba untuk melakukan analisa dan kita memprediksikan Euro USD ini masih tetap mengalami pelemahan hingga menembus level 1.02352. Begitupun juga untuk pound sterling, rekan trader. Rekan trader bisa lihat pound sterling gapnya sangat luar biasa, tapi kami masih tetap berasumsi bahwa dia ini akan turun sampai level 1.22096, walaupun kemungkinan untuk naik pun juga sangat luar biasa, bisa sampai ke level tertinggi di 1.25667. Dan untuk gold, rekan trader, gold prediksi kami dari awal kami udah bilang bahwa gold ini masih tetap punya peluang naik, walaupun kemungkinan naik sampai level tertinggi masih bisa saja terjadi, tapi sudah tidak akan tinggi lagi rekan trader. Ya, sesuai dengan apa yang telah kita coba prediksikan di 2845, tapi menurut saya terlalu tinggi itu sebenarnya. Dan hati-hati, dia akan mengalami pelemahan hingga menembus level 2746. Dan untuk USD Yen Jepang, dalam analisa kami USD Yen Jepang ini masih punya peluang untuk turun sampai level terendah di 152.377, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan terjadi pembalikan arah dan bisa membuat dia naik lagi ke posisi tertinggi di seputaran 159.093. Nah, ini adalah sekilas prediksi mingguan yang telah kami keluarkan. Kami mencoba untuk mereview lagi buat rekan trader, dan setidaknya kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bisa menjadi patron untuk apa yang akan dilakukan oleh rekan trader dalam minggu ini. Dan sekarang rekan trader, kita masuk dalam tema harian. Tema harian kita kali ini adalah emas terjungkal pasca dimulainya perang tarif. Nah, ini dia. Rekan trader semuanya, perang tarif sudah dimulai hari Sabtu lalu, di mana 25% untuk Kanada dan Meksiko. Dan kemungkinan 10% pun juga untuk Cina. Tapi Cina akan membawa masalah ini ke WTO. Nah, ini dia rekan trader. Perang tarif sudah dimulai. Dan seperti yang telah kita baca semuanya, informasi yang keluar bahwa Perdana Menteri Kanada akan merespon. Nah, ini dia. Akan merespon apa yang dilakukan oleh Trump. Jadi sisanya mereka berdua ini akan bertempur aja sama Trump. Trump mengeluarkan kebijakan dan akan direspon, dan pasar pada prinsipnya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Cina. Dan kalau kita lihat rekan trader, perang tarif yang sudah dimulai membuat dampak yang signifikan.
Di pasar hari ini rekan trader lihat bagaimana emas bisa jatuh ke level yang paling rendah dan dimulai di seputaran 2771 keluar dari zona 2800. Walaupun kalau kita lihat secara teknikal dia akan masih mengalami penguatan. Saya secara teknikal saya bilang emas masih bisa naik rekan trader. Kemungkinan dia bisa naik itu sampai di 2792 tapi setelah itu stop. Ya, setelah itu stop. Nah, oleh karena itu dampak yang terjadi dari perang tarif yang sudah mulai disahkan ini membuat pasar ini bergoncang. Pasar meresponnya, kalau dulu-dulu rekan trader kita bisa lihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Donald Trump masih samar-samar. Tapi setelah per 1 Februari Donald Trump dengan jelas melaksanakan hal tersebut, pasar baru mulai sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini memang benar apa adanya. Dan Donald Trump tidak main-main. Dia mengancam bahwa 100% akan dilakukan untuk negara-negara BRICS. Ini dia rekan trader. Kita akan melihat hasilnya. Tapi secara garis besar rekan trader, sebenarnya kalau perang tarif dan perang perdagangan ini sudah barang tentu akan membuat inflasi di Amerika. Nah, dari sisi ini akan memberikan sesuatu yang positif buat emas. Karena emas adalah aset yang paling dicari untuk diinvestasikan di saat terjadi inflasi rekan trader. Oleh karena itu di luar semua itu, di luar kebijakan tersebut, ada sedikit secercah harapan bahwa emas masih punya peluang untuk bisa naik apabila inflasi terjadi. Artinya pasar akan mengalihkan investasinya ke emas karena emas adalah aset yang memang tahan banting. Walau dibanting sebanting-bantingnya, tapi dia tahan banting terhadap inflasi. Tapi secara garis besar kita lihat ini baru permulaan dari kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Baru 2 minggu setelah Donald Trump dilantik. Ini akan berlanjut terus selama 4 tahun dan kita akan lihat di saat inilah perang dagang sudah mulai didengungkan. Bagaimana imbasnya? Kita akan lihat imbasnya di masa-masa yang akan datang. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba masuk langsung aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini terjadi gap yang sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat dari 108.217 dia bisa terbang dan hari ini dia naik di 109.737 yang merupakan ketinggian paling tertinggi hampir selama 2 tahun terakhir. Kita lihat walaupun secara garis besar masih ada tendensi pelemahan yang terjadi, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk jatuh. Jadi dia bisa jatuh itu sampai paling rendah menurut saya di 109.042, tapi tidak tutup kemungkinan dia jatuh juga sampai level paling terendah rekan trader di seputaran 108.627 rekan trader. Segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Tapi di luar itu rekan trader, menurut analisa saya dia pun juga masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa mengalami penguatan yang signifikan, dan menurut saya dia bisa saja naik sampai di 109.892 ya rekan trader ya. Oleh karena itu secara garis besar saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini range pergerakannya dari level tertinggi di seputaran 109.892 sampai level terendah di 109.042. Walaupun rekan trader tidak tertutup kemungkinan rekan trader bahwa dia ini bisa turun sampai level paling minimal di seputaran, nah ini dia 108.627. Selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD sama seperti yang lainnya. Euro USD dia sedikit terguncang setelah keputusan yang dilakukan oleh Donald Trump, tapi dalam prediksi saya dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, kembali lagi di seputaran ya paling tertinggi di seputaran 1.03075.
Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih tetap ada dan dia bisa turun di 1.01772. Nah, di sini. Ini adalah arah pergerakan tadi Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama. Pound sterling, pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita bisa lihat bahwa pound sterling masih tetap rekan trader terguncang. Tapi di analisa saya, menurut saya dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dengan saya mencoba untuk mengambil analisa akan bisa sampai di 1.23704, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia akan bisa jatuh kembali lagi ke posisi 1.22334. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama. Untuk gold sudah sangat jelas kita lihat bahwa gold pada hari ini benar-benar jatuh bebas. Kalau menurut analisa saya, gold ini benar-benar jatuh bebas sampai level paling terendah tadi di 2771. Tapi menurut saya dia ini masih bisa kembali lagi jatuh rekan trader, walaupun sekarang dia mencoba naik. Saya berasumsi bahwa kejatuhan ini masih bisa saja dan dia bisa turun lagi sampai, saya tidak mau, sebenarnya kalau dia jatuh benar-benar jatuh, dia bisa sampai di level 2765. Tapi sekali lagi bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Tapi saya tidak mau bilang dia naik sampai level tertinggi. Kemungkinan dia kalaupun naik itu di level 2809, dia akan mencoba kembali lagi 2800. Tapi 2809 menurut saya adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa terjadi hari ini, dengan resiko terendah adalah di seputaran 2765. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader. USD yen Jepang hari ini peluang bullish ya sudah sangat jelas, dan menurut analis saya bullish ini masih terus terjadi, dan saya memprediksikan bahwa dia ini akan mencoba kembali naik sampai level paling maksimal ya menurut saya itu di seputaran, nah ini 155.985. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah pun juga masih bisa terjadi dan membuat dia jatuh ya sampai level paling terendah di posisi 154.837. Nah, ini adalah arah yang bisa saja terjadi pada USD yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita, dan seperti biasa rekan trader, sebelumnya saya juga mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini secara garis besar dalam minggu ini adalah minggu yang sangat padat ya, mulai hari ini sampai nanti non-farm payroll dikeluarkan pada hari Jumat nanti. Tapi untuk hari ini harap diperhatikan 21.45 ada indeks manajer pembelian manufaktur, dan 22.00 ada indeks manajer pembelian manufaktur ISM pada bulan Januari. Itu adalah berita yang bisa saya tampilkan buat rekan trader. Dan rekan trader, silakan kalau ada waktu dan kesempatan silakan baca artikel saya, artikel Amarket di investing.com dengan judul Harga Emas Anjlok, Dampak Perang Tarif yang Baru Dimulai. Atau rekan trader bisa baca juga di FX Street. Silakan, di sana ada juga terjungkal pasca dimulai perang tarif. Ini adalah artikel-artikel yang coba kita berikan analisa terhadap emas untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu masuk juga di TikTok punya Amarket. Silakan, ini TikToknya Amarket Indonesia. Kebetulan video-videonya saya semua di sini. Hampir semua videonya saya semua. Jadi silakan rekan trader. Dan sekali lagi, kalau punya waktu dan kesempatan silakan bergabung dengan kami. Ini adalah website resmi kami. Semuanya lengkap di deskripsi channel ini. Bergabung, kami siap membantu kesuksesan Anda semuanya. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025. Awal bulan Februari, kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.